adalah informasi, dan ini terakhir berita internasional. Jadi ada 3 step tadi ya, lokal tentang pandemi, bahwa kita belum melihat pandemi ini akan berakhir sampai habis 17 Agustus sampai Agustus, belum melihat. Kalau ditambah tadi masih itu, jadi kita harus melakukan strategi-strategi. Tetapi, nah ini kita harus bicara tidak selalu sisi negatifnya, selalu setiap hoax itu ada key, setiap jatuh itu ada naik gitu, setiap jatuh pasti ada peluang. Nah, sahabat semua, kita mau mengingatkan bahwa kapan moment of greatness dari Indonesia itu. Moment of greatness adalah mulai Oktober 2022. Bukannya jauh ya, itu angka dekat sekali. Kenapa? Karena G20 akan diselenggarakan bulan Oktober di 2022. G20 ini adalah government 20 negara akan hadir, di mana saat itu ini adalah moment of greatness dari bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa kita negara yang layak untuk dijadikan tuan rumah. Dan pada saat itu kita harus menyiapkan, sahabat semua, menyiapkan sesuatu untuk momen sebesar ini. Itu tidak semalam atau 2 malam, itu menyiapkannya dari sekarang ini. Jadi peluangnya besar sekali. Dan kita mau minta deal dengan dengan Pak BUMN, Pak Erik, dengan Pak Sandiaga Uno untuk acara G20 itu 80%-nya adalah UKM yang memberikan kontribusi bantuannya gitu ya. Nanti kita akan deal bersama-sama nih. Kemudian ada berita internasional sekarang. Kita mau duluan. Nomor 1 adalah kita menginformasikan bahwa kemungkinan besar Biden akan resign. Nah ini Bosman nih kalau ngasih informasi ini rada-rada langitan sedikit. Bukan apa-apa. Karena berbisnis, bernegara, itu kita bukan hanya menyadari kekuatan politik lokal atau minat dari lokal, bahwa kekuatan asing itu patut dipertimbangkan, gitu ya. Dan kita tahu cara berpolitik 7 tahun terakhir ini kental politik lokal, gitu ya. Tidak peduli sama politik luar negeri. Bahwa misalnya kita sangat miring ke Tiongkok gitu ya. Seakan-akan di dunia ini negara cuma Indonesia dan Tiongkok gitu. 190 negara lain tuh nggak kenal tuh. Emang ada negara Nauru ya? Emang ada Solomon Island ya? Emang ada negara Sri Lanka ya? Gitu ya. Ini saya suka heran gitu ya, kok negara Tiongkok apa-apa Tiongkok gitu ya. Nah, kita cuma mengingatkan itu kan old mind, cuma satu negara yang ada di kepala mereka. Kalau new mind negara itu 190 negara gitu ya. Nah, kita harus melihat bahwa kemungkinan besar Biden akan resign. Hanya sekedar mengingat bahwa kita tahu Trump waktu kalah itu ada yang mengatakan 4 negara bagiannya direkayasa. Dan pada saat malam sebelum pelantikan Biden melakukan lobby, dan ini saya ceritakan kepada sahabat semua, ke Pentagon. Dan Pentagon agaknya mempunyai limit terhadap Biden karena dia dianggap lemah, dan Amerika tidak bisa menang perang lawan Tiongkok kecuali Biden dilengserkan dengan alasan kesehatan. Ya, ini sekali lagi. Kemudian naiklah Kamala Harris, dan ini kuncinya. Siapa yang jadi wakil presidennya Kamala Harris, that's the key. Saya nggak bisa kasih tahu sekarang karena saya emang nggak tahu. Tetapi ini harus menjadi perhatian sahabat semua, jadi bahan renungan bahwa oh iya, bernegara itu ada negara besar gitu ya. Karena dolar saat ini menguasai 65% transaksi dunia, dan itu namanya Amerika. Yuan saat ini cuma 1%-an yang namanya Tiongkok gitu ya. Terus kenapa transaksinya pakai yuan, kita juga nggak ngerti kadang-kadang. Terlalu pintar mungkin ya, karena banyak prestasi. Jadi kita yang nggak nyampe ilmunya. Oke, kemudian kita mau mengingatkan adalah begitu Biden nanti resign atas nama kesehatan, maka di sini Tiongkok yang mulai ketar-ketir. Jadi Tiongkok memang waktu kemarin PKC, Partai Komunis Cina, merayakan ulang tahun ke-100, Xi Jinping dengan retorik, dengan pidato yang orasi luar biasa, mengatakan bahwa akan memenggal kepala negara yang membuli Tiongkok. Dan ini kata-katanya sangat ofensif gitu ya. Jangan-jangan kalau gue yang jadi presiden udah dipenggal duluan sama dia, karena kan gue ngebully terus dia kan, gitu ya. Ngebully sebenarnya bukan anti Tiongkok. Kita akan terus bermitra dengan siapapun. Kita akan tiru bagaimana Tiongkok jadi besar, tetapi kita bukan negara yang dirugikan. Buktinya saat ini trading kita dengan Tiongkok adalah Tiongkok yang surplus, kita yang defisit. Jadi kita kalau menjadi presiden nanti, kaum Newman bilang kita harus impas dong. Jangan lo yang positif, kita juga harus positif, atau impas. Jangan kita yang defisit gitu ya.
Tapi itu perlu strong lobbyis gitu ya, bukan yang mimpin lobbynya adalah diplomatik NKRI garis lurus, bukan trader gitu. Kalau trader ya negara untung rugi nggak peduli, yang penting kantong gue tebel gitu kan. Nah itu ya, ya itulah siapa yang masih memuja-muja orang-orang itu, Anda harus ingatkan suatu hari Anda tidak menjabat gitu ya. Nah tapi ingat, kita bukan tipe balas dendam, gitu aja bedanya New Mind. Kemudian kalau kedua, Xi Jinping mengatakan bahwa dia akan melakukan aneksasi Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Kemudian dia juga menyiapkan 100 silo dengan hulu ledak nuklir. Silo adalah tempat peluncuran roket berkepala nuklir. Ini menunjukkan Cina benar-benar ready untuk war. Nah pertanyaannya, apakah akan terjadi war physical? Di sini kita mau mengingatkan bahwa sewaktu kita melihat dari sisi Amerika, apakah Amerika akan melakukan naval war? Karena perang China sama Amerika, battlefield-nya atau tempat perangnya adalah Laut Cina Selatan. Karena perangnya laut, maka perangnya naval. Naval itu adalah perang kapal. Jadi kapal Amerika mungkin mepet sampai China, Tiongkok sisi barat, sisi timur. Kemudian sebelum mepet tersebut, roket-roketnya Tiongkok langsung mukulin kapal di navinya kapalnya Amerika. Tapi kayaknya nggak mungkin, karena itu tidak berefek kepada mainlandnya Amerika. Dan perang di laut itu mahal, gitu ya. Perang di laut itu mahal. Jadi sahabat semua, apa yang dilakukan kalau perang ini terjadi? Perangnya ada dua, yang kita sebut ini perang baru. Perang baru, saya baru baca bukunya soalnya. Saya ini kaget-kaget dengan istilah baru. Saya nggak yakin para pejabat sekarang sempat baca. Jadi ya udah, kita ajarin aja mereka dengan ini, namanya invisible war atau perang yang tidak terlihat. Perang tidak terlihat ini ada dua. Nomor satu, kita tahu bahwa Amerika punya angkatan ke-6 yang namanya Space Army. Ya, angkatan ke-6 Space Army Amerika ini yang perangnya nanti perang bintang atau Space War, karena dia punya orbit tertinggi. Jadi orbit posisi satelit, posisi orbit satelit Amerika itu di orbit tertinggi, karena posisi dia di atas dari 1000 satelit Cina. Kita tahu di dunia ini ada sekitar 20.000 satelit. 60% adalah milik Amerika. Cina cuma 1000. Itu ditembakin semua satelitnya dari pakai laser magnetic beam yang Amerika saat ini punya. Itu pasti China shutdown itu, gitu ya. Kemudian kita mau mengingatkan lagi, invisible war kedua adalah pandemi, gitu ya. Jadi dihajar dengan pandemi di sisi bawah, di atas, di yang tidak kelihatan juga di sisi battle space, perang udara. Nah, teman-teman, apapun yang terjadi perang antara dua gajah itu, jangan pelanduk mati di tengahnya, jangan Indonesia mati di tengahnya. Karena itu kita selalu menantang old mind ini, punya plan B nggak, gitu ya. Sekali lagi, punya plan B nggak kalau benar-benar ini terjadi? Karena kapanpun bisa terjadi. Anggap tidak terjadi, tapi kan plan B tetap harus punya, gitu ya. Gitu. Misalnya kita tanya lagi, kalau vaksin yang 150 juta sudah divaksinin semua warga Indonesia, tetapi tetap aja COVID tetap merajalela, punya plan B nggak? Gitu ya. Nah, kalau nggak punya plan B, ini bernegara model apa sih kalian itu, gitu ya? Nggak ngerti geopolitik luar negeri, nggak ngerti pandemi, bahwa itu adalah war tool, strateginya adalah gagap, gitu ya. Kita sekali lagi, ini bukan mengkritik, ini mengingatkan bahwa kesadaran bernegara dari kaum New Mind itu tinggi. Kita ini patriotis semua nih, kaum New Mind ini. Kita nggak pernah menyalahkan tanpa solusi, gitu. Kita ngeritik barusan aja, nyinyir sedikit, tetap ngasih solusi, gitu ya. Nomor satu, solusinya apa? Itu kita kasih berita internasional bahwa Biden mungkin resign, China sama Amerika mungkin eskalasi perangnya akan tinggi. Kemungkinan perangnya adalah invisible war, yang satu pakai space orbit tertinggi dan kemudian pakai COVID atau pandemi, gitu ya. Kemudian perang ini dengan COVID ini akan panjang, gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah pandemi ini masih ada perang nggak? Karena saat ini masuk perang dunia ketiga sesungguhnya. Perang dunia ketiga itu ada common enemy, ada musuh bersama. Kalau dulu Jerman di perang dunia pertama, cuma ada Jerman dan Jepang di perang dunia kedua. Common enemy kita atau musuh bersama kita saat ini adalah pandemi. Seluruh dunia kena pandemi. Jadi kita ini harusnya udah masuk kategori war. Dan invisible war tentunya. Musuh kita tak terlihat.
Ini kita harus gandengan tangan sesama apa namanya human atau Homo sapien ini, sesama makhluk yang namanya manusia ini gitu ya. Jangan lagi bilang membeda-bedakan agama, ras, suku dan lain sebagainya negara. Jadi untuk perang lawan pandemi ini kita benar-benar satu saudara semuanya. Nah, yang harus diingatkan lagi adalah setelah pandemi ini kemungkinan besar, dan kita udah ngomong tahun lalu, kemungkinan besar ada yang namanya climate war atau perang cuaca. HAARP atau HARP saat ini sudah mulai saling tembak. Dan dulu selama 10 tahun biasanya di Alaska antara Rusia sama Amerika. Nah, HARP ini, Amerika pernah nembakin HARP ini membuat kelangkaan gandum, sehingga gandum di Timur Tengah kurang karena tidak bisa disuplai oleh Rusia. Rusia dikerjain, waktu itu kering kepanjangan. Kelaparannya di Timur Tengah membuat peristiwa Mesir terjadi gitu ya. Ini semua ada relasinya dan sudah berhasil merubah. Jadi climate war ini akan membuat kelangkaan pangan. Nah, itu dunia ya, bukan Indonesia saja. Indonesia ini punya kelebihan, yaitu punya 2 musim. Musim hujan, lupa gua. Musim durian juga masuk harusnya ya. Musim kawin segala macam, lupa gua. Jadi bukan musim hujan dengan musim kemarau saja. Indonesia ini 90% wilayah yang mengandung air, H2O maksudnya. Kemudian alamnya ada vulkanik, tektonik, dengan setiap saat alam memberikan pupuknya. Kemudian kita juga memiliki laut yang menghasilkan ikan. Kita ini komplit sehingga Indonesia bisa menjadi, seharusnya kalau di bawah New Mind nanti, Indonesia menjadi the biggest food country. Kita akan banyak membangun food estate. Itu adalah solusi. Dimana pada saat selesai pandemic war, perang ini, kita akan menghadapi perang cuaca atau climate war, dan kita harusnya menjadi rule the world dengan cara itu. Jadi 2045 Indonesia benar-benar menjadi negara superpower gitu ya. Itu kita kasih bocoran-bocoran seperti ini terus untuk mengingatkan bahwa udahlah 20 tahun ke depan bisa Indonesia menjadi superpower, tetapi tidak bisa dengan cara old mind, dengan cara new mind. Ini loh konsepnya new mind, kita berikan papersnya, kita berikan konsepnya, kita berikan orang-orangnya juga. Kalau Anda nggak, ini kita sepaket kok. Kita sering diskusi, kita banyak, ada sekitar 50-an sahabat-sahabat Bosman, berapa profesor segala macam. Terus saya bukan sendirian. Mana mungkin sih saya bisa buat video setiap hari segitu banyak, dan ilmunya adalah ilmu terupdate. Itu kalau nggak dengan profesor-profesor yang berada di sekeliling saya yang benar-benar mencintai tanah air ini dan benar-benar memahami geopolitik dan geostrategi. Itulah para kontributor yang terus membuat New Mind selama 3 tahun ke depan menjadi pinter. Yang saya harap sih sebenarnya saat ini kan masih 3 tahun, yang old mind minggir, sekitar 30 menteri minggir, menteri-menteri New Mind masuk gitu ya. Tapi ya benar-benar harus versinya New Mind. Nomor 1 misalnya BI kita bubarin, di bawah masuk di bawah Menteri Keuangan, jadi Dirjen Moneter gitu ya. Waduh, kalau kayak gitu mah waduh, kita printing money, kita kasih ke UKM produksi tentunya, bukan UKM non produksi, UKM produksi dulu supaya nggak terjadi inflasi. Inflasi adalah kalau uang beredar tidak sama dengan produksi. Jadi uang beredar harus sama dengan produksi. Berapapun uang dicetak selama produksinya sama, tidak ada inflasi. Kecuali ilmu lama ya, ilmu supaya kita ngutang terus dengan IMF itu nggak boleh printing money. Yaitu ilmunya old mind. Monggo silahkan, masih 3 tahun lagi. Atau mau sekarang mau dibantu sama kita boleh. Minggirlah 30 orang itu, atau minggir semua kabinetnya. Masuklah generasi New Mind ini. Nah kalau enggak ya udah kita nunggu 3 tahun lagi. Tapi sekarang selama 3 tahun kita minteri 200 juta saudara kita debat ilmunya New Mind dengan Old Mind, kita debat, kita buka. Dan sahabat semua, Anda adalah pahlawan-pahlawan, 4.600 ini orang yang mendengarkan Bosman saat ini. Anda adalah orang-orang yang luar biasa yang punya ilmu ini, yang saya yakin Anda berdebat dengan siapapun, Anda udah punya basic ilmunya yang luar biasa. Nah, terakhir saat ini informasinya sahabat semua, entah bagaimana di YouTube itu banyak sekali cerita tentang Satrio Piningit gitu ya. Ini saya mau meluruskan lagi. Satrio Piningit adalah dulu Jayabaya menyatakan pada saat ada goro-goro, dan corona ini dianggap goro-goro yang meruntuh lantakan dunia, ini akan muncul Satrio Piningit atau Satrio yang dipingit gitu ya, dipingit, diumpetin gitu ya. Dan ada yang mengatakan Bosman ini video-videonya dia keluar tapi orangnya nggak keluar. Ini jangan-jangan Satrio Piningit. Saya bilang ini kurang ajar ini. Saya bilang jangan pernah menyebut Satrio Piningit itu Bosman. Nggak ada urusan, sekali lagi. Saya nggak pengen disamakan karena niat saya bukan begitu gitu ya.
Terus ada yang bilang bahwa Pak Soekarno itu Jawa Timur atau Majapahitan, Pak Harto Jawa Tengah atau Mataraman gitu ya. Kemudian Pak SBY adalah Jawa Timuran, Majapahitan, Pak Jokowi Jawa Tengah, Mataram. Sekarang sudah masanya balik lagi ke Jawa Timur, Majapahitan, Bosman, arek Jawa Timur, terus cocok Majapahitan. Saya bilang lo gila lo, analisa kayak gitu jangan ya. Tolong hal-hal seperti begini jangan diucapkan karena itu nggak penting gitu ya. Memang itu folklore atau cerita rakyat. Tapi sekali lagi nggak begitu. Yang jelas kita ke depan lebih mementingkan kebersamaan kita, dan siapapun yang jadi presiden nanti kalau bisa adalah mereka-mereka yang punya new mind. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih sudah bersama-sama Bosman selama 1 jam ini. Kita ucapkan selamat ulang tahun Santara kepada kru dan kepada teman-teman yang membantu Santara selama 3 tahun ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan kepada Santara kedepannya juga saya ucapkan semangat terus. Dan kepada sahabat semua, bantulah sesama-sama UKM. Dan kepada Anda UKM yang memerlukan dana, pergilah ke Santara. Dan kepada investor-investor Anda seperti saya yang receh-receh ini, monggo portfolio Anda masukkan ke Santara. Kemudian kita mengingatkan bahwa momen kita adalah G20, yaitu Oktober 2022. Yuk kita bareng-bareng membantu UKM. Kemudian kita tahu bahwa pandemi ini masih lama karena memang didesain atau pandemik atau pandemi yang diplan, yang direncanakan, ada yang ditarget. Kita terus menjaga kesehatan, dan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, kami semua di belakang Anda, jangan pernah menyerah. Terima kasih Anda sudah memberikan hati Anda, tenaga Anda. Saya dan kami cuma bisa mendoakan bahwa terbaik buat Anda, keselamatan buat keluarga Anda, terus menjaga kesehatan. Dan kepada sahabat semua di Indonesia dan dimanapun Anda berada, kaum NKRI garis lucu ini, teruslah mendoakan kita supaya menjadi yang terbaik, saling membantu sesama. Hairul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.